takut terlalu malam. Oke, saya share screen. Oke, untuk perancangan sistem terminal mobile, ini saya udah ada LMS-nya, hanya belum sempat saya jelaskan. Oke, nanti ini saya lengkapi lagi, karena ini emang mata kuliah ini menyerempet ke elektronika ya. Nah, saya coba untuk menjelaskan dengan kemampuan saya, ataupun basic pengetahuan saya di jaringan komputer, tapi usaha untuk bisa menjelaskan ini. Jadi untuk slide pertemuan, nah ini platform yang kita akan gunakan itu adalah Arduino ya. Jadi Arduino itu sebuah platform ataupun berupa perangkat, cara kerjanya itu basisnya microcontroller. Jadi konsep microcontroller itu adalah sebuah rangkaian elektronika, di mana di rangkaian itu atau di papan elektronika atau disebutnya PCB tersebut ya, printed circuit board, itu terdapat beberapa komponen utama. Oke. Nah, komponen utamanya itu untuk microcontroller ada bagian seperti satu CPU-nya atau processing unit-nya, ini namanya IC microcontroller, dan ini pakainya kita Arduino yang serinya yang Uno. Jadi ada beberapa macam varian produk untuk Arduino. Nah, untuk processing unit atau CPU, dia berupa IC microcontroller. Kemudian, selain ada CPU-nya, Central Processing Unit-nya, jadi bukan CPU PC ya, beda. Terus ada memori. Nah, memorinya ini, dia terdiri atas, ya memori pada umumnya ya, ada memori di main memory, itu ada jenisnya dia RAM sama ROM. Nah, tapi khusus ini ya, yang kita pusatkan itu, bahasan tuh ada di memori yang sifatnya ROM, read only memory. Read only memory itu artinya memori yang sifatnya sekali pengisian, secara umum ya, sekali pengisian, eee, maka dia tidak diperlukan untuk pengisian kembali. Jadi hanya sekali program, kemudian di-upload ke IC, kemudian program itu sudah bisa dijalankan di perangkat tersebut. Nah, tapi untuk Arduino itu sendiri ada tipe ROM yang dia gunakan, yaitu EEPROM, Erasable and Programmable ROM. Artinya si ROM tersebut itu bisa dihapus, juga bisa diprogram kembali. Erasable and Programmable ROM atau EEPROM. Nah, tapi dengan teknik yang tidak layaknya kamu menghapus file di komputer. Kalau itu kan simpannya di storage ya. Nah, storage sebenarnya untuk HDD itu konsepnya ROM ya. Jadi dia tidak akan terhapus walaupun sudah tidak ada daya yang diberikan kepada komputer. Sifatnya permanen ya. Nah, eee, jadi memori yang digunakan adalah EEPROM tipenya, Erasable and Programmable ROM, jadi bisa dihapus dan bisa diprogram kembali. Nah, kemudian ada input-output. Nah, input-output dari skema ini kita bisa lihat di kaki-kaki ini, ya. Jadi ada untuk input-output digitalnya, itu dari kaki nomor 1 ini ya sampai dengan 13 di kaki inputannya. Dan beserta output ya, jadi bisa diposisikan sebagai input dan output. Lalu ada kaki ground sama ref. Ini ada button untuk reset, ya. Ini ada namanya kristal atau ekstal. Ini untuk mengatur frekuensi. Kemudian ada beberapa IC di sini. Lalu ada elko di sini. Ini I/O-nya selain tadi untuk kaki input dan output, ini untuk input atau input analog ya, atau ini sumber tegangan. Ini kaki-kaki untuk sumber tegangan. I/O-nya itu ada port, ini kalau sebentar, kalau saya nyalakan nih, perangkatnya seperti ini. Jadi dia ada I/O-nya atau input output.
di perangkat ini ada USB Type A atau B ya, saya lupa. Ini yang buat printer biasanya. Terus ini ada port untuk adapter, tegangan masuknya 5 volt. Nah, ini gambarannya. Ini ada IC microcontroller, ini untuk input output, ini juga sama. Tadi yang saya bilang Xtal ini, atau kristal ya disebutnya. Ini ada 2 LCO. Ini untuk button reset, ada di sini nih, bisa dipencet button. Oke, ini untuk Arduino Uno. Tapi kalau yang seri yang lain berbeda lagi ya layoutnya. Kamu mungkin bisa cek dataset dari si Arduino Uno. Nah, kemudian intinya microcontroller adalah sebuah perangkat yang digunakan, yang dia memiliki prosesor, memori, input/output, nah, yang bisa digunakan untuk sebagai apa ya, board yang bisa diprogram, sekaligus dia bisa menjalankan program tersebut dengan perangkat output. Ya, jadi ini bisa diprogram. Basis pemrograman si Arduino itu adalah bahasa C. Nah, karena ukurannya kecil, microcontroller digunakan untuk mengendalikan rangkaian lampu LED. LED itu ini LED ya. Saya bikin ininya dulu deh sebentar. Tampilannya biar sebentar. Ini room sebentar. Saya nyari tampilan dulu. Oh, ini gini. Sip. Ya, ini tampilan LED-nya seperti ini. Ini namanya LED ya, Light Emitting Diode, masuk dalam komponen elektronika aktif. Ya. Ciri khasnya itu dia ada tabung ininya, buat lampunya ini. Terus dia punya kaki 2. Nah, ciri khasnya komponen aktif itu dia ada polaritasnya, ada kaki positif dan negatif. Positifnya itu dia disebutnya anoda, negatifnya katoda. Yang anoda ini yang kakinya udah panjang seperti ini. Yang lebih pendek dia negatifnya katoda. Tapi kalau kondisinya udah potong gimana, Pak? Nah, kita lihat dari bagian dalam tabungnya. Udah kelihatan ya. Ini harusnya sih langsung. Jadi ada bagian yang dia bengkok seperti ini. Nah, ini yang negatif nih. Ini di tabung ini dia ada bengkok seperti ini. Kalau yang positif dia lurus, tegak. Jadi penggambarannya kayak gini. Nah, yang ini negatif, ini positif. Yang lurus dia anoda, yang bengkok dia katoda. Oke, ini LED. Kemudian saya balik lagi ke bahasan. Oke, kemudian untuk MP3 player, karena bisa diprogram ya, DVD, televisi, dan AC. Pak Arduino bisa digunakan untuk membuat project robot. Ya, ini bisa jadi controller, tapi nanti dikombinasiin sama outputnya itu berupa mekanik ya. Nah, itu yang mungkin dibantu sama komponen elektronika lain seperti relay, ya, tuh, seperti motor stepper, dan lain sebagainya. Itu untuk outputnya, tapi kita bisa program tetap di sini. Dalam robot sendiri, microcontroller berfungsi sebagai otaknya. Jadi yang kita program itu adalah bagian ini. Dia memang bisa kita mengupload program ke dalam perangkat ini. Oke, ini dikatakan sini apa itu Arduino. Jadi yang membedakan Arduino dengan programan mikrocontroller yang lain adalah sifatnya open source. Jadi skemanya bisa di cloning. Kemudian Arduino memiliki bahasa pemrograman sendiri yaitu bahasa C. Ya, modifikasi dari bahasa C. Kalau bahasa C standar itu kan, kalau saya kasih contoh, ini kan dia ada deklarasi header biasanya. Include stdio, include conio, jadi untuk pemanggilan fungsi monitor dan lain sebagainya. Nah, itu dia biasa deklarasiin header dulu. Tapi kalau di Arduino dia langsung ke deklarasi variabel dulu, ya di void setup. Jadi inisiasi dulu di awal untuk setiap port digambarkan atau difungsikan sebagai output atau ke input seperti ini. Terus ada namanya void loop. Void loop ini isinya adalah main programnya. Main programnya itu
sifatnya nanti berulang. Jadi setelah selesai di proses ketiga ini misalkan, dia berulang lagi ke pertama. Jadi sifatnya dia loop atau berulang. Oke, di dalam chipnya sudah ada bootloader, kemudian tersedia berbagai macam library yang langsung bisa kita pakai. Jadi ini karena sifatnya open source, jadi pengembangnya cukup banyak dan supportnya itu cukup ini ya, penggunanya satu banyak, terus kalau kita ada problem itu komunitasnya cukup banyak juga. Ini sejarahnya singkat, dikembanginnya di Italia. Saya nggak banyak bahas itu, saya skip. Seperti ini. Oke. eh Banyakkan ini. Nah, jenis Arduino nih, ada Uno, Do, Mega, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kita pelajari dulu yang Uno, yang pertama, basic. Nah, ini versinya ada sampai R3. Yang kita pakai ini yang R3, revisi 3. IC-nya, ini pakai IC Atmega 328. Nah, kakinya itu dia ada satu sisi ini, 14 pin. Fungsinya ada yang full input-output, 14 pin untuk I/O. Terus sisanya untuk, ini bagian ini, input analog. Input analog ini gini fungsinya. Dia nanti bisa kita pasangkan ke komponen sensor. Contohnya ada fotodioda. Kemudian kita bisa juga, sifatnya sensor yang input ya. Kemudian LDR ya. Kemudian juga ada beberapa komponen lain atau sensor ultrasonik ya. Nah, itu juga kita letakkan di bagian analog. Nah, kemudian sisanya itu untuk grounding, kemudian ada tegangan input. Nah, itu ada di kaki lainnya di sisi sebelah kiri ya. Sisi sebelah kanan ini full input dan output dengan jumlah 14 kaki. Oke, untuk pemrograman ini pakai koneksi USB Type A ke Type B. Berarti yang tadi besar ini, yang tadi ini Type A ya kayak ini. Ke Type B saya takut bertukar. Type A ini untuk kabel datanya seperti ini. Jadi ke USB yang biasa ya, ini Type B kali ya. Ini yang Type A. Yang biasa digunakan untuk port di printer. Oke. Kemudian untuk Arduino Duo, ini saya nggak jelasin terlalu banyak. Siapa yang bocor ya? Irsyad Wafi, bisa di mute dulu. Oke. Saya lanjut. Ini jenisnya masing-masing sudah ada penjelasannya. Jumlah kaki-kakinya variasi dan jumlah IC-nya pun variasi. Ada yang tadi Uno ini layout PCB-nya seperti ini dengan basisnya Atmega 328. Jumlah kakinya ada 28 keseluruhan. Satu sisinya 14, satu sisi lainnya 14. Ya, ada yang dia pakai Atmel, IC-nya IC Atmel. Jadi ada beberapa produsen IC yang terkenal ya. Sebenarnya Atmega kayaknya varian dari Atmel ya. Jadi produsen terkenal itu Atmel, dia produksi IC Atmega. Ada Syrix ya. Kemudian juga ada ST kalau nggak salah, STI microcontroller kalau nggak salah. Jadi ada beberapa varian chipset yang umum dia berkecimpung di microcontroller. Ya Broadcom itu juga salah satu produsen chipset ya, yang ambil alih dari VMware. Chipset Broadcom. Biasanya di adapter wireless kamu untuk mereknya Broadcom. Dan lain-lain, dan lain-lain. Oke, kemudian sensor ya. Jadi di Arduino itu sifatnya sensor itu dia memberikan inputan data. Nah, sensornya macam-macam. Ada sensor gerakan, ya, sensor ngegas. Jadi kalau kalian pernah dengar ada sensor kebocoran gas LPG dan sebagainya, basis penggunaan sensornya itu atau cara kerjanya bisa menggunakan Arduino dan perangkat sensor. Sensor cahaya ya, contohnya LDR, sensor suara dan lain-lain.
Ini adalah beberapa contoh sensor. Kalau saya punya di sini ada, oh ini saya ada, ini output atau output ya, bukan sensor ya. Kalau ini display LCD, ini namanya dot matrix. Eh, eh, Sebenarnya belajar ini lumayan kan sebenarnya sih, kan memang perangkatnya banyak. Oh sensornya nggak ada saya, ultrasonicnya nggak ada. Tapi ini ada ini nih, RFID ada dia. Ya jadi apa? Ini ada tag tag untuk RFID jadi buat tapping. Ini ada receivernya. Oke, kemudian ini beberapa sensor ya. Ada dua macam ya, ada analog dan digital. Ini untuk yang analognya itu sensor seperti suara, gas, kemudian barometer, tekanan udara. Oke, kemudian ada suhu, kelembapan darah, warna, tilt apa ya, saya kurang paham. Nanti mungkin bisa dicari tahu lagi. Debit air, ya. Jadi dia ada buat sensor debit air ya. Kemudian cahaya sama sidik jari, cukup lengkap ya untuk sensor ya. Ini kalau saya dulu di waktu kuliah tugas akhir pakai ini nggak boleh nih yang kayak kayak gini karena kita perlu rakit sendiri ya. Tapi kalau untuk latihan, untuk percobaan yang memang sudah sifatnya modular kayak gini nggak masalah. Oke, dan lain-lain. LM35 untuk sensor suhu. Ini nih LM35. Bentuknya kayak IC ya. Sorry, kayak transistor. Nah, ini yang ini nih apa? Ultrasonik ya ini ya, buat jarak. Ini pakai sensor ultrasonik buat jarak. Oke, nah terus untuk Arduino sendiri bekerja dengan basisnya itu bahasa pemrograman C, bahasa C. Jadi fungsi utamanya void setup ini diawali dengan buka kurung kurawal seperti ini untuk programnya. Kemudian loop ini isinya main program, tapi sifatnya dia berulang terus-menerus. Dia mati atau tidak memproses programnya itu kalau kita cabut, kalau dia terkoneksi ke komputer, komputernya kita ini apa kabel data ini kita lepas, nah maka dia putus ya. Maka dia tidak running lagi program. Karena powernya pun dari si uh, kabel datanya ya, kecuali kabel data ini kita lepas terus dia pakai adapter ya, pakai adapter casan ya. Masukannya dia 5 volt yang ini. Nah, itu baru bisa dia jalan. Tapi dengan programnya aja tidak diisi tetap pakai kabel data. Ya, ini adalah tipe ini variabel ya atau tipe data yang ada di Arduino, ada integer untuk bilangan bilangan asli ya atau bilangan bulat, boolean untuk true false, float untuk koma ya, char untuk karakter. Oke, operator matematiknya juga sama seperti bahasa pemrograman pada umumnya karena emang dia ngambilnya konteksnya dari basisnya bahasa C. Operator pembanding sama juga. Oke. Nah, terus metode kerja Arduino ini ada beberapa perintah dasar seperti pin mode ya, digunakan untuk menekan mode dari suatu pin. Nah, ada dua mode di sini, ada mode input dan output. Kemudian digital write ini dia untuk ngasih value. Ngasih value-nya itu ada height sama low. Height ini bernilai 1, low itu bernilai 0. Jadi kalau di rangkaiannya itu kamu ground ini sebagai apa? GND atau ground itu ya, ini sebagai negatif ya. Maka inputannya itu akan atau outputannya itu akan nyala kalau dia dikasih inputan 1 karena 1 sama 0 dia aktif. Tapi kalau kamu kasih dia groundnya bernilai 0, kamu kasih inputan dia low atau 0, maka outputannya 0 seperti itu. Udah ada digital read ya.
sebagai input, maka dapat menggunakan kode ini mendapatkan nilai dari nilai tersebut, apakah dia high atau low. Nah, ini analog write. Di sini ada pin-nya. Pin-nya itu adalah kakinya. Kemudian diisikan dengan value. Value-nya itu bernilai high atau low. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang buat contoh. Jadi supaya singkat aja. Jadi untuk contoh, Arduino itu bekerja dengan apa ya? Code editornya itu namanya IDE 233 seperti ini. Nah, ini yang real atau tidak menggunakan simulasi, kita pakai softwarenya Arduino IDE 233. Perangkatnya seperti ini. Untuk setup awal itu ya kita tinggal colok aja si kabel data, kemudian isi board Arduino-nya seperti ini. Nah, maka nanti dia akan melakukan instalasi driver ya. Ini ada statusnya nanti dia install. Nah, terus kita dapat port Arduino itu dari mana? Kita cek di device manager. Di device manager. Nah, itu biasa kita lihat di sini. Jadi kayak kita mau setting router Cisco ya. Ini lihat di sini ada di COM3. Nah, nanti kedetek di sini nih Arduino Uno ada di COM3. Kalau kita mau manual juga bisa pilih misalkan apa yang kita pasang itu misalnya Arduino tipe apa ya. Terus di sini muncul list kedeteknya di berapa. Oke. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk langkah awal di void setup ini isinya deklarasi programnya. Kalau kita mau mengubah script itu menjadi komentar ya, komen bukannya komen perintah ya. Ini pakai double backslash seperti ini. Nah, kalau ini dia sintaknya atau statementnya atau perintahnya ya, deklarasiin. 2 ini adalah nomor pin. Nomor pin yang di Arduino-nya dia nomor 2. Terus dia sebagai output ya, deklarasiin sebagai output. Kemudian yang di bawah ini void loop ini main programnya melalui sini input digital write ini untuk perintah input. Inputnya ada di kaki 2, kemudian nilainya high misalkan. Nah, maka output yang diharapkan itu seandainya itu berupa LED, maka dia akan menyala. Nah, di LMS itu saya sudah rekomendasikan ada bukan software, web apps ya atau simulator berbasis website namanya Woki ya, Wokwi. Nah, ini saya contohin misalkan ini adalah deklarasi di awal. Kita mendeklarasikan si kaki ini dia sebagai input atau output dengan perintah pin mode. Saya pin modenya itu di kaki 13, kemudian di sebagai output. Nah, kita bisa lihat di Arduino ini. Ya, dia ada di pin 13, kemudian fungsinya sebagai output. Nah, saya pakai LED. Ya, saya ulangin lagi LED, dia punya 2 kaki katoda dan anoda. Yang anoda itu yang positif, yang panjang, kalau baru ya. Kalau kamu lihat di tabungnya, kepala tabungnya dia yang tegak, yang negatif itu yang katoda yang bengkok. Nah, peletakannya seperti ini. Kalau di Walkwi, ini kita bisa lihat atau menambahkan komponen dengan klik tanda plus. Seperti ini. Kalau kita mau play, ya misalkan, nah ini kedip-kedip 2 kayak gini. Nah, ini kita mau stop. Nah, sekarang saya jelasin sedikit perintahnya di sini. Jadi contoh di simulasi ini, saya mau menyalakan lampu pada posisi kaki 13. Nah, tapi saya bilang tadi, untuk posisi input dan output, itu bisa di, sorry. Input dan output itu bisa ditempatkan di mana saja. Nah, saya jelasin dulu. Jadi ini untuk project, untuk microcontrollernya kita pakai Arduino Uno.
Saya yang asli saya lepas dulu, kita pakai simulator dulu. Nah, ini ada kakinya, ya dari 1 sampai 13, ini ada ground. Nah, sekarang saya mau menjadikan misalkan port 2 ya, port 2 sebagai output dari LED. Oke. Nah, seperti ini. Nah, cuman saya mau pakai breadboard-nya dulu ya. Breadboard, saya pakai yang full breadboard aja. Sama kayak yang saya gunakan ya di kondisi real, sama. Nah, jadi kalau untuk breadboard penggunaannya, kalau dia yang jalurnya vertikal, ini satu jalur nih, satu plat besi. Jadi kalau kamu masang LED, nah misalnya gini nih, pasangnya itu ke vertikal, nah itu kondisinya salah. Dia yang ada bisa short ya. Soalnya masangnya gini nih. Nah kayak gini misalkan. Kamu letakkan dia secara vertikal kayak gini. Nah ini nggak bisa salah. Ini short. Konslet ya, karena positif negatifnya ketemu. Karena platnya gini. Platnya vertikal. Jadi kalau mau benar, ini taruhnya di samping. Ya, ini taruhnya di samping. Nah, seperti ini. Kemudian, contoh. Misalkan saya tetapkan, ini kan yang negatifnya itu yang ini nih, yang sebelah kiri. Yang positifnya yang sebelah kanan. Nah, kaki positif itu diletakkan ke kaki input atau output. Misalkan saya inputnya itu adalah nomor 2. Sorry. Saya mau pakai Proteus, cuma Proteusnya itu saya nggak ada yang license ya. Jadi khawatir nah bajakan ya. Oke, ini kaki nomor 2 untuk inputan. Ya, terus kaki tiganya gimana Pak? Kaki tiganya ini jalur negatif karena dalam rangkaian itu kan dia mesti ada positif negatifnya. Nah, jalur positifnya itu dia jalur yang berasal dari output kaki Arduino nomor 2. Nah, terus yang negatifnya ini mengarah ke ground. Ya, ground ini biar gampang, ini saya tempel ke sini. Nah, ini kan dia untuk kalau yang di bawah ini vertikal yang tengah, kalau ini dia ke samping horizontal. Jadi satu platnya itu dia ke samping. Jadi ini saya tarik ke sini. Sorry. Kalau mau dibatalkan di escape aja ya, di escape. Nah, terus si ini, si LED ini kita arahin seperti ini. Ya. Jadi ini satu jalurnya ke sini. Nah, terus ini yang kita gunakan adalah hanya satu lampu ya. Contoh atau gini. Yang ini saya nonaktifin dulu ya. Saya jadiin script aja. Saya jadiin apa komentar ya. Nah, eh, output yang kita pakai adalah nomor 2. Berarti pin mode 2 output. Oke. Nah, ini saya jadikan komentar dulu. Kemudian digital write kita ubah dia angka 2. Nah, kondisinya adalah high. Nah, sekarang kita play. Nah, kondisinya dia nyala. Seperti ini. Ya, jadi perangkat yang kita nah, begitu juga kalau asli ya. Yang asli juga sama. Ini saya praktekkan juga. Saya balik dulu ke sini. Ya, ini saya coba praktekin aslinya. Saya nggak tahu ya, kalian nanti bisa menyediakan ini secara mandiri atau memang lewat lewat kita nanti ada di lab. Saya cuma ada unitnya ada 5 di lab. Jadi mungkin kalau ada yang nanti bisa sediain sendiri, itu lebih bagus. Nah, ini seperti ini. Kemudian breadboard-nya ini.
Biasanya di paket ininya, kitnya dia disediain namanya kabel jumper, kabel pelangi ya. Oke, terus ini kita masukin tadi di jumper ke nomor 2. Ya, ke nomor 2. Nah, ini ada di nomor 2. Kemudian ini kita pasang. Ya, kita pasang. Contohnya kita pasang seperti ini. Nah, kemudian kakinya itu kita buat seperti ini. Oke, positifnya itu yang anodanya kita taruh di tengah, negatifnya kita taruh dia yang horizontal. Nah, saya letakkannya kayak gini. Mudah-mudahan sih kelihatan ya. Nah, kemudian kabel jumper selanjutnya itu digunakan untuk menghubungin ground. Ya, groundingnya, negatifnya itu ke ini. Ini kedip-kedip karena ada program sebelumnya ya. Nah, ini sekarang kita mau program dia dulu. Ya, seperti ini dia output agak ribet ya. Saya nggak proper nih hari ini. Saya nanti mesti kamera yang standby secara cara ini ya. Seperti ini. Oke. Oke, kita mau program seperti yang tadi. Jadi dia kalau ini di Arduino IDE, berarti kita misalkan ini buat di pin nomor 2. Nah, berarti pin 3-nya saya ini dulu ya. Saya kenapa nggak saya hapus karena saya kurang pinter ya program ini. Jadi eh, biar saya nggak lupa lah. Saya buat contohin dulu kamu mungkin nanti lebih lebih bisa ya. Oke, ini saya offin dulu. Ada juga sih dia buat statement tapi lebih dari satu baris ya. Mungkin bisa pakai opsi itu, saya cuman perintahnya lupa. Kayak gini misalkan. Satu kalimat gitu dia dibuat jadi statement. Pakai tanda bintang sama slash. Ya. Pak, saya sementara dulu ya. Nah, contohnya gini. Nah, ini kan berarti yang diharapkan itu adalah di port 2 dan dia menyala secara tetap ya, secara fix ya. Oke, ini berarti ini saya isi ya. Ini saya verify dulu scriptnya nggak ada yang salah. Ya, compiling dulu. Nah, kalau udah keterangannya done compiling berarti sudah benar. Selanjutnya kita upload ya, jadi upload ke si program ini. Nah, harusnya si LED dia nyala terus manteng. Nyalanya nggak kedip-kedip. Nah, kayak gini ya. Nah, ini mantep. Kayak gini, fix atau tetap. Jadi dia nggak, jadi susunannya seperti ini. Oke. Nah, ini saya beralih lagi. Nah, jadi ini untuk satu kondisi seperti ini. Nah, sekarang kalau seandainya misalkan, kalau lebih dari satu bagaimana? Dari satu itu bagaimana ya? Kita tambahin aja si LED-nya. Tapi dengan jalur yang mungkin kita buat lebih proper ya. Ini kita stop dulu. Ini saya hapus, misalkan. Ini saya hapus. Oke, delete. Nah, contoh ini. Misalkan ada lebih dari satu. Nah, kalau di Proteus lebih enak sih, cuman ya itu saya nggak ada license-nya. Wah, ini ada apa nih? Oke. Dan ini kita nggak perlu install kan. Ini jalur negatifnya, oh dia bisa track ya.
Jalur negatifnya itu ada di sini. Jadi misalkan ada LED, nah ini ada LED seperti ini. Oke. Nah, terus dia kita buatin kaki negatifnya. Terus, ya, ini jalur jalur groundnya dia sudah searah seperti ini. Terus tadi dia kita letakkan di kaki nomor 2. Oke. Ini kayaknya mudah-mudahan sih bisa tumpang tindih ya. Karena kan ini pakai project board ya, bukan PCB. Kalau PCB kan dia nggak boleh tumpang tindih. Oke. Nah, terus yang ini, misalkan 2 deh, saya ambil contoh 2. Ini agak loading nih. Saya putusin dulu. Ini ada jalur. Oke. Saya buat dia ada di titik. Oke, sini. Nah, ini untuk negatifnya. Kemudian untuk positif atau jalur inputannya, dia ada di, saya buat di nomor 3. Nah, misalnya 2 sama 3. Nah, berarti saya pin mode yang selanjutnya, saya buat di nomor 3. Ya, sebagai output tetap, terus digital write-nya juga 3. Posisinya dia high. Oke. Nah, ini kondisinya berarti harusnya dua-duanya nyala ya. Kita coba play. Oke, saya minimize dulu ya, dia agak berat. Nah, ini kondisinya dia dua-duanya nyala. Jadi, kedua LED dia menyala, tapi bebarengan. Ya, kan di sini pin mode dia sebagai output, pin nomor 2 dan 3, digital write 2 sama 3 high. Nah, di sini sudah saya cantumkan, di sini ada opsi delay. Delay itu maksudnya dia akan ada jeda waktu untuk dia transisi apakah dia hidup atau mati. Saya singkat aja mungkin karena kita mau sholat maghrib ya, ada yang belum. Saya juga belum sholat maghrib. Saya contohin dulu delay. Delay, kemudian nih value-nya ini adalah satuannya millisecond. Misalkan nih saya ubah dia 500 millisecond. Nah, terus digital write-nya saya ganti sesuai tadi 2, 3, tapi posisinya low, mati. Jadi dia harusnya nyalain kedap-kedip. Tapi ada 2 LED. Ini 3 dia low. Ini delay 500. Oke, nah kemudian ini kita play. Nah, output-nya adalah dia kedap-kedip kayak gini. Ya, output-nya kedap-kedip. Jadi dari digital write ya, seperti ini. 2 sama 3 kita aktifin. Kalau mau ditambahin lagi silakan. Pin mode-nya kamu deklarasiin dulu, baru kamu panggil di main program. Nah, kalau udah di stop, misalkan skemanya lain lagi Pak. Skemanya misalkan dia bergantian. Nah, bergantian itu berarti di state awalnya dia nyala dulu nomor 2, terus nyala nomor 3 misalkan. Kita coba dulu ya. Oke, seperti ini. Kita jajal dulu, kita pasti tahu. Oke. Nah, kalau ini kondisinya beda ya. Jadi dia
start, kita stop lagi, kemudian kita start. Posisi 1 dia nyala, terus dia standby, nyala terus. Posisi 2 dia standby, nyala terus. Jadi kalau seandainya kita mau kedap-kedip, kayaknya delay yang ini, diberikan kondisi awalnya yang memang langsung declare posisi 1 nyala, terus dia yang posisi 3 dia mati. Coba ya jajal dulu ya. 3 dia nyala, 2 dia nyala, ketiga dia low. Low, oke, kemudian delay, ini saya aktifin lagi. Gantian low, 3-nya dia yang high. Nah, sekarang kita coba. Oke. Nah, sekarang kita coba dulu. Stop. Kita play. Oh, ini ada yang salah. Oh. Void loop. Buka kurung. Martabak kapan, Bu? Expect kurung before titik koma. Ntar saya cek dulu. Yang di low, nih kurang tutup kurung. Ini suara siapa sih yang bocor? Ini sudah ada yang bocor. Nah, kemudian ini kita coba play. Oke, ini posisinya digantian. Jadi dia di state awal, di posisi awal dia high sama low. Kemudian di posisi kedua dia low sama high. Nah, baru dia bisa tampilannya bergantian. Jadi kalau kita tadi buat dia dalam satu baris program langsung, baru delay, nah dia akan baca state awalnya itu standby, nyala, state 2-nya dia dari posisi mati dia nyala. Nah, sampai situ berarti dua-duanya nyala. Ya, dia tidak berulang lagi. Terus diakhiri mesti sama delay lagi nih. Jadi biar dia muter dengan jeda waktu 500 milisecond. Ini kalau mau lebih cepat misalkan, ya kita bikin kecil aja si value dari delay-nya. Kita stop, kemudian kita play. Nah, dia nyalanya lebih cepat. Nah, kurang lebih kalau seandainya kita praktekin dia sama ya, atau yang di kondisi real, ya sama juga sih. Ya, saya tinggal tarik kayak gini. Saya tempatin dia di posisi 3. Kemudian saya letakkan di project board. Project board kita kemudian taruh tadi ya, dia yang satu. Yang positif, kemudian yang negatif. Oke. Nah, terus ini programnya ceritanya saya copy paste ya ke si script. Kan bisa kayak gitu. Nah, ini misalkan. Ya, kayak gini. Nah, terus ini saya compile dulu. Ada error. Error gimana? Oh, tutup ininya ya. Tutupnya nggak ada. Ya, saya compile dulu. Oke, sudah done compiling. Sudah done compiling. Kemudian saya upload. Nah, terus perhatikan, maka output dari lampunya seperti ini, kedip-kedip. Ya, jadi kalau pemrograman perangkat keras kita memang definisiin si variabelnya langsung ke pin ya, atau ke kaki, nomor kakinya itu berapa.
inputan yang diharapkan itu dia ada height sama low. Height itu dia bernilai 1 kalau dalam binary, low itu dia bernilai. Oke, jadi ini running terus nih. Running terus sampai saya misalkan mencabut si kabel datanya. Dia baru dia ketik. Terus kalau saya pasang lagi, dia secara otomatis ngebaca itu program lagi terus hidup lagi. Kalau diterapkan misalkan dilepas dari si PC atau si komputernya, nah dia butuh daya. Nah, cuman saya nggak ada adapternya. Ya, jadi posisinya itu, nah, jadi si kabel datanya itu kalau kita lepas ya mati ya, karena sumber power 5 voltnya kan dari USB-nya gitu ya. Jadi ini perlu colokin ke adapter. Nah, adapter saya nggak ada nih. Saya siapin dulu mungkin di pertemuan selanjutnya. Kalau saya pasang lagi, dia pasti nyala. Ya, dia nyala. Jadi agak simpel dibanding misalkan kamu membuat microcontroller basisnya misal ISP ya. Nah, ini agak lebih sederhana. Oke. Penjelasan saya seperti itu untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan kah? Untuk bahasan saya? Silakan. Pak, saya Ya. Muhammad Kausar Pak dari STI 21. Ya. Barusan habis ngubungin Bapak sih via WhatsApp aja, nanti balasnya. Oh ya, oke. Bapak bisa sholat dulu aja. Terima Oke. kasih Pak. Oke. Yang lain? Oh, kita ada bentrok pertemuan ya. Bentrok pertemuan, kalian bisa di hari apa? Saya tanya sekarang aja. Bentrok pertemuan kalian bisa di hari apa ganti? Selain hari ini ya Pak? Selain hari ini ya, untuk sorry yang mata kuliah yang kamu ajuin tadi. Di hari Kamis atau Jumat sebetulnya bisa Pak. Kalau Senin kita ada bentrok sama Bu Irma juga. Oke, hari Kamis berarti mungkin jamnya sama kali ya, jam 5 atau setengah 6 ya. Oh iya, mungkin nanti akan disampaikan ke teman-teman Pak. Soalnya mohon maaf Oke. banget udah pada nanyain teman-teman. Oke, hari Kamis saya nanti di jam 5. Oke, makasih. Siap. Baik Bapak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, untuk bahasan ini ada pertanyaan? Jadi yang perlu kamu siapkan nanti untuk mengerjakan tugasnya pun, saya minta kalian menjajal ini website Walkwi. Nanti tugas dan UTS saya upload di LMS dengan skema seperti ini. Jadi saat ini yang mungkin yang bisa dipelajari adalah dengan output LED seperti ini. Sebenarnya ada juga tadi beberapa udah saya kasih lihat, ada dot matrix, kemudian juga ada inputannya dia ada berupa keypad, ya keypad seperti ini, dan juga ada ini output ya, output dengan LCD 16 kali 2 untuk dimensinya. Ya mungkin itu saja ya, saya untuk pertemuan hari ini, saya stop sharing. Kemudian saya persilahkan kepada PJ kelasnya untuk melakukan screenshot sebagai bukti kehadiran. Saya persilahkan. Baik Pak, sebentar Pak. Sudah Pak.